Wulandari. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tutorial ARIMA model data time series dengan menggunakan EViews dalam mata kuliah Ekonometrika 2. Nah, baik, di sini kita akan membahas prinsip dasar ARIMA. Nah, ARIMA sering juga disebut sebagai metode runtun waktu, Box-Jenkins. ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya akan cenderung flat, datar, atau konstan untuk periode yang cukup panjang. Model ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok jika observasi dari deret waktu time series secara statistik berhubungan satu sama lain dengan dependen. Nah, di sini kita akan membahas tujuan analisis dari model ARIMA. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramal dengan nilai historis variabel tersebut, sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model tersebut. Nah, program komputer yang dapat digunakan dalam ARIMA yaitu seperti EViews, Minitab, SPSS, dan lain-lain. Nah, baik, skema pendekatan Box-Jenkins. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi dengan merumuskan kelompok model-model yang diumumkan. Pendekatan model untuk sementara. Tahap yang kedua yaitu penaksiran dan pengujian. Nah, di sini yaitu penafsiran parameter pada model sementara, pemeriksaan diagnosa apakah model memadai. Yang tahap ketiga yaitu penerapan, yaitu menggunakan model untuk peramalan. Nah, klasifikasi model ARIMA. Model Box-Jenkins ARIMA dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu model autoregressive AR, moving average MA, dan model campuran ARIMA yang mempunyai karakteristik dari dua model pertama. Nah, bisa kita lihat di sini ada berbagai penjelasannya. Proses ARIMA apabila non-stasionaritas ditambah pada campuran proses ARMA, maka model umum ARIMA pada ordo PDQ terpenuhi. Persamaan untuk kasus sederhana. Nah, kita langsung saja ke dalam contoh tutorial datanya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam EViews. Maka Anda harus mengklik file work file create. Terus untuk frekuensinya, karena data yang saya olah adalah data bulanan, maka kita pencet monthly. Startnya kita bisa isi dari April 2013 sampai dengan April 2023. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini terdapat 121 observasi yang tempatnya sudah tersedia. Nah, untuk menimbulkan data yang tadi, kita bisa klik quick, terus empty group, maka data akan keluar seperti ini. Ya, di sini kita geser ke atas, lalu kita copy data kita tadi. Nah, seperti itulah yang terjadi. Data akan keluar. Dan selanjutnya, nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengecek plot dari data harga emas ini. Langsung saja kita klik view ya, lalu grab. Nah, langsung klik aja OK. Nah, di sini langsung terlihat data grafik dari data harga emas tersebut. Nah, untuk menyimpannya kita pencet freeze, lalu name-nya kita bisa ubah, lalu klik OK. Dan kita kembali lagi. Nah, di sini sudah terdapat grafik, sudah tersimpan grafik yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melihat atau menguji stasionaritas dari data ini. Nah, kita pencet data yang tadi,
Lalu, nah kita menguji stasionaritas dengan mengklik view, lalu kita klik unit root test. Nah, lalu kita klik yang first difference, lalu klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, data uji stasionaritasnya terdapat. Nah, di sini kita terlihat probability-nya yaitu 0,000. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa ordo I-nya adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita melihat data levelnya. Caranya sama seperti tadi, kita klik view, lalu unit rule test, kita klik level, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat kalau datanya tidak stasionaritas. Nah, di sini kita juga bisa membuat koleogramnya, yaitu pertama kita klik view, koleogram, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat bentuk koleogramnya. Itu untuk AC atau PAC-nya mengalami penurunan yang sangat lambat. Nah, berarti data ini adalah data yang tidak stasioner. Nah, kita lihat lagi first difference-nya dengan cara yang tadi, klik view, koleogram, klik first difference, lalu klik OK. Nah, datanya berubah dan koleogramnya sudah berubah. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa ordo AR dan ordo MA-nya. Untuk ordo AR, kita bisa melihat dari partial correlation, dan untuk ordo AM, kita bisa melihat dari auto correlation. Kita bisa lihat untuk ordo AR, pada leg 1, ordo AR melebihi garis. Nah, pada ordo AM, pada leg 8, ordo AM melebihi baris. Nah, oleh karena itu di EFUS sudah terdapat cara yang terbaik untuk menganalisis ARIMA. Nah, pada series ini kita bisa mengeklik PROC, lalu mengeklik Automatic ARIMA Forecasting. Yang tadi kita bisa digunakan untuk ARIMA Specification. Untuk maksimal differencing-nya kita buat 1. Lalu untuk AR-nya kita isi 1, untuk AM-nya kita isi 8, untuk SAR-nya kita isi 0, dan SMA-nya kita isi 0. Lalu kita klik OK. Nah, EFUS di sini memberikan model yang terbaik adalah ARIMA AR0, MA8, ARS0, dan ARMA0. Nah, kita bisa mengecek dari hasil ini, kita mengecek estimasi dari ARIMA-nya. Estimate equation, tuliskan yaitu D dalam kurung SR1, entah kita tulis C. Nah, dan AR-nya ada 2, kita tulis AR0 dan AR8. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah model ARIMA dari Automatic ARIMA Forecasting ya. Kita juga bisa mengecek residualnya, yaitu kita bisa mengecek dari view, residual diagnostik, lalu koleogram statistik, lalu klik OK. Nah, di sini tidak ada value yang tidak signifikan ya, atau tidak lebih kecil dari 0,5 atau melebihi dari garis yang tadi ya. Artinya residual tidak sudah acak. Nah, jadi tujuan dari ARIMA ini adalah untuk forecasting atau peramalan. Nah, kita akan meramal dari 6 bulan ke depan. Nah, untuk membuat forecasting kita bisa mengklik range dan sampel yang di atas. Nah, setelah kita klik, kita ubah sedikit end date-nya ya. Dari 2023 M04 kita ubah menjadi 2023 M
10, maka kita majukan 6 bulan. Lalu klik OK, lalu klik Yes. Nah, pada wadah yang tadi kita klik forecast. Lalu pada forecast sampel kita ubah start date dan end date-nya ya. Dari 2013 M04 sampai 2023 M04, maka kita ubah menjadi 2023 M04 sampai 2023 M10. Lalu kita klik OK ya. Nah, bisa kita lihat ya, diagram tersebut adalah nilai dari prediksi 6 bulan ke depan.